Ya, selamat belajar dan terima kasih buat semua tim guru-guru kita dari unit bisnis. Tuhan memberkati semua. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Ardi mau duluan. Ya, jadi kemarin saya sudah terima hasil-hasil yang kalian kirim dari Pak Daniel. Katanya masih ada 3 orang yang belum ya Pak ya? Betul Pak. Oh ya. Putus-putus. Jelas ya Pak Daniel? Ya jelas Pak. Oh iya Pak. Oke. Mungkin nanti yang untuk kedepannya nanti submission untuk tugasnya lebih belajar untuk tepat waktu untuk semuanya. Jadi sama kayak ketika kita waktu masih sekolah atau kita masuk di dunia kerja, biasanya kalau kita untuk kumpul tugas untuk proyek, untuk tender atau untuk proyek lainnya itu, biasanya kita itu belajar untuk disiplin sama waktunya, biar kita gak fail atau kita gak gagal untuk masuk ke dalam sebuah tender atau lomba gitu. Jadi nggak apa-apa untuk pertama mungkin karena waktu yang diberikan mungkin belum terbiasa. Jadi untuk pertama kali ini masih oke. Nanti kedepannya mungkin harus lebih disiplin sama waktu untuk pengumpulan tugas ya. Terus kemarin saya sudah baca beberapa reviewnya dari 11 anak ya kemarin yang udah kirim. Itu ada yang bagus sih, ada beberapa yang bisa menjelaskan, mendeskripsikan kenapa alasan dia menyukai denah tersebut. Terus dia juga menjelaskan detail-detail setiap ruangan. Tapi ini ada beberapa anak ini yang kalau bisa jangan copy paste dari internet. Ini soalnya benar-benar melanggar ini kalau misalnya copy paste dari internet. Kita ini kan tugasnya masih benar-benar sangat awal dan gampang ya. Kita cuma kasih alasan kenapa kita suka denah A, suka denah B, suka denah C. Kalau bisa alasan kenapa menyukai itu jangan di-copy dari internet. Jadi belajar lebih detail lagi. Ini aku sudah catat satu persatu sih dari anak-anaknya ini. Dari Mas Ayu ada mau tambahin belum? Sebelum nanti aku kasih poin satu-satu. Oke, kalau dari saya sedikit ya. Kebetulan kemarin kita sudah dapat tugas dari setiap anak dan Pak Ardi sudah periksa sampai malam, saya juga sudah periksa sampai malam. Ada beberapa anak yang namanya sudah saya catat yang menurut saya lebih bisa terima penjelasannya. Ada beberapa penjelasan yang saya bacanya itu seperti baca artikel. Nggak masalah kalau seandainya itu memang dijelaskan dari kalian sendiri. Artinya gini, kenapa kami mintanya bahasa kalian sendiri? Karena kalau kita masuk dunia kerja, pada saat kalian kerja pertama kali, yang orang cari itu adalah attitude kita bagus. Itu perlu kalian ingat baik-baik ya, tolong diingat baik-baik. Terus dari bahasa yang sudah diketikkan di situ, ada beberapa yang waktu saya baca, bahasanya sederhana, tapi saya tahu itu bahasanya jujur, ditulis sama anak itu sendiri. Jadi saya nggak akan nunjuk siapa anaknya yang kira-kira menurut saya terindikasi copy paste dari internet, karena saya tahu kalian pasti merasa lah kalau kita bilang seperti ini siapa yang copy and paste begitu aja sudah tahu. Jadi tinggal ambil langsung dari internet. Karena bahasanya terlalu seperti bahasa brosur orang jualan rumah. Gitu. Mungkin dalam prosesnya kalian semua dibantu sama guru-guru yang ada di sana. Pasti, dan saya yakin itu. Cuman akan lebih baik pada saat proses ini, kalau kami minta tolong ditunjukkan kemampuan kalian menjelaskan menurut persepsi kalian sendiri. Jadi kenapa kalian
pilih denah itu. Pada saat pertemuan pertama, Pak Rangga sampaikan bahwa minimal 500 kata. Akan lebih baik kalau setiap kalian bisa mendeskripsikan satu denah sesuai dengan permintaan itu. Tapi kalau kurang dari itu pun nggak masalah. Poin utamanya adalah kalian tahu apa yang kalian pilih. Nah, pada saat saya baca, itu mayoritas bahkan menurut saya itu lebih ke arah artikel. Tapi semoga saya salah ya. Jadi ada beberapa anak yang mendeskripsikan itu memang nggak terlalu panjang lebar, sebisanya dia aja, dan itu saya lihat di mana namanya di tugas yang dikumpulkan. Saya sangat bisa menghargai itu. Karena pada saat kalian memperlihatkan apa yang bisa kalian lakukan di fase awal ini, saya, Pak Ardi, Pak Rangga, dan tim tahu harus ngapain di kemudian hari. Karena tujuan kami di sini adalah sharing, bukan gimana ya, bukan untuk, intinya kami akan sharing setiap anak harus punya progres. Progresnya harus mirip sebisa mungkin. Itu kenapa kami perlu lihat kalian satu persatu. Jadi, oke lah, ini untuk perkenalan nggak apa-apa, tapi tolong dicatat dan diingat, pada saat ada jadwal submission istilahnya. Submission itu adalah hari terakhir pengumpulan tugas. Itu kalian harus belajar ikuti, harus belajar tepat waktu. Karena pada saat kalian kerja, terlambat 1 menit untuk submission atau pengumpulan gambar, kita bisa gagal. Seperti tadi yang dibilang sama Pak Ardi. Contoh gampangnya, ini saya sudah ngalamin sendiri loh ya. Saya sempat ada satu proyek tender di Jogja. Mungkin ada dari kalian yang pernah ke Jogja. Proyek tender itu lumayan besar dan lumayan penting untuk saya. Proyek tender itu adalah desain interior hotel di Malioboro. Dan saya gagal hanya karena satu kesalahan remeh. Tim saya yang ada di Jogja telat ngumpul. Tahu telatnya berapa lama? 10 menit. Dan saya dinyatakan gugur. Padahal saya sudah kerjakan desain itu 2 minggu full dengan durasi tidur 1 hari itu cuma 3 jam. Jadi kalau kalian nggak bisa tepat waktu, efeknya akan besar. Jadi tolong, mulai dari sekarang biasakan tepat waktu. Setiap orang yang terlibat dalam suatu proyek itu punya waktunya masing-masing. Jadi kalau kalian sepakat untuk kumpul hari Senin misalnya, jam 5 misalnya, kumpullah hari itu minimal, maksimal paling lambat jam 4.50, 10 menit sebelum itu ditutup. Atau kalau kalian kerja nanti, waktu itu sangat penting. Etika pertama yang dilihat dari perusahaan kepada kalian semua pada saat kalian bekerja adalah ketepatan waktu datang ke tempat kerja. Etika orang itu bisa dilihat dari situ. Jadi kalau dia terlambat, saya hampir bisa pastikan kerjaannya, maaf ya, ini bahasa yang biasa saya pakai di proyek, mungkin akan terdengar agak sedikit kasar, tapi ini bukan saya tujukan untuk kalian, saya cuma kasih contoh aja. Kalau seandainya dia terlalu sering tidak menghargai waktu, hasil kerjaannya bisa hampir dipastikan sampah. Jadi, saya minta tolong kalian semua, dan saya yakin kalian bisa melakukan itu. Karena tepat waktu itu adalah moral dasar bekerja. Tepat waktu untuk datang, tepat waktu untuk pulang. Tepat waktu untuk mengumpulkan pekerjaan, dan tepat waktu juga untuk dapat hasil dari pekerjaan itu. Jadi semuanya berlaku sama ya. Begitu. Jadi untuk hasil review per anak akan dijelaskan sama Pak Ardi dulu pertama-tama ya. Oke, silakan Pak Ardi. Oke, baik. Pak Diniel, aku mau tanya. Ini kemarin itu sudah konsul sama guru bahasa Indonesia ya? Maksudnya anak-anak itu kalau nggak ngerti tanya guru bahasa Indonesia, atau semuanya dapat giliran untuk konsul sama guru bahasa Indonesia? Guru bahasa Indonesia
Saya pindah sebelah ya, Pak. Iya, iya, oke. Untuk guru bahasa Indonesia, karena waktunya anak-anak mengumpulkan itu terlalu mepet, jadi Oke. sempat sudah ada diberikan masukan, Pak. Hanya karena saya tunggu sampai tadi malam itu ternyata dari guru bahasa Indonesianya masih proses koreksi atau memberikan asistensi, sehingga saya kira waktunya sudah tidak cukup, sehingga yang saya kirim itu pure dari anak, sehingga tata bahasanya kadangkala masih ada yang masih. Oke. Oh, berarti Oke, benar. oke. Ya. Oke, berarti nggak apa-apa. Mungkin nextnya ke depannya tinggal bisa diatur lagi lah untuk dumping sama guru bahasa Indonesia-nya. Iya, Soalnya ada beberapa yang nggak ada titik koma dan lain-lain. Pak. Mungkin untuk pembuatan laporan, mungkin Pak Daniel juga bisa asistensinya ke anak-anak. Mungkin sekarang kalau misalnya buat laporan dalam bentuk apapun, kita mungkin harus buat sampulnya atau buat covernya. Cover, ya. Nah, kurang lebih itu saya share screen bentar ya. Oke. Kita buat laporannya itu mungkin kita gak ngikutin yang kayak kita waktu masih SMA atau kita masih sekolah dulu seperti bikin makalah, tapi mungkin kita bisa belajar bikin cover atau bikin sampul yang lebih atraktif, yang lebih menarik lah. Misalnya kayak gini, kelihatannya? Masih loading. Ya. Masih loading. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Misalnya tugas yang diberikan itu apa ke murid-murid, kita bisa berikan judul di depan, Misalnya tugas yang terakhir kemarin ini kan mendeskripsikan denah. Nah, kalau tugasnya mendeskripsikan denah, berarti kita boleh cari gambar apapun yang mungkin berhubungan sama mendeskripsikan denah. Jadi dia tuh masih nyambung sama inti dari laporan itu. Terus mungkin setiap anak-anak kalau ngumpul laporan, mungkin bisa diberikan seperti ini. Ada logonya, ada namanya, ada kelas berapa, nomor absen, tanggal, jurusan, dan sebagainya. Jadi laporan anak-anaknya itu bisa lebih rapih. Kurang lebih seperti ini. Ini kelihatan ya, Pak ya? Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Oke, nanti yang seperti ini saya share ya. Misalnya nanti juga kalau tugasnya pembuatan modeling rumah, mungkin nanti cover atau sampul depannya ini kita bisa ganti dengan gambar-gambar rumah atau sebagainya. Atau misalnya judul laporannya itu membuat perhitungan biaya, rencana anggaran biaya, mungkin covernya itu bisa gambar uang atau sebagainya. Jadi laporan anak-anak ini dari sekarang belajar untuk rapi. Karena kalau kita masuk di dunia kerja juga, biasanya nanti kita bikin mood board atau bikin laporan ke klien, kita harus bisa bikin yang cover depannya menarik. Itu cuma sedikit aja yang saya sharing hari ini. Terus saya coba untuk review per anak ya. Ini mungkin reviewnya ini aku nggak berlama-lama, aku cuma sebutkan poin-poinnya aja dari per anak ya Pak ya. Baik, Pak. Kalau sekiranya mau wawancara misal personal dengan anaknya, kita sudah siapkan. Mereka oke. Kalau mau meminta cerita sedikit deskripsinya gitu ke anak yang bersangkutan, misal ditunjuk, atau mereka siap secara personal mau sampaikan. Oke, mungkin ini aku sebutkan poin-poin dari punya anak-anak. Setelah itu mungkin aku bakal sharing yang menurutku bagus ya. Aku bakal sharing dari 11 laporan itu yang menurutku udah mulai cukup untuk memenuhi kriteria membuat laporan. Oke. Yang pertama ini Carolina Marta. Ini penjelasannya ini lumayan bagus. Dia bisa mendeskripsi dari DNA 1, DNA kedua, ke DNA ketiga, itu semuanya berbeda. Itu bagus. Dia bisa menjelaskan semua isi per ruangan. Nah, yang harus ditambahkan, mungkin si Carolina ini reportnya itu balik lagi ke huruf. Mungkin setelah huruf titik, terus harus huruf kapital. Dan juga mungkin berikan dimensi.
Berikan dimensi itu maksudnya berikan ukuran ya. Jadi jelaskan misalnya kamar ini ukurannya berapa kali berapa. Karena sudah ada di denahnya itu yang kamu jelasin. Karena ada anak yang juga buat. Jadi yang ada positifnya aku tambahin di poin-poinnya ya. Baik. Overall secara keseluruhan sih Carolina ini lumayan bagus lah untuk laporannya kali ini. Terus untuk Erna Indah. Ini si Erna ini bagus. Putus-putus ya? Lancar, Pak. Oke. Lancar ya. Si Erna ini ada nilai plusnya, bagusnya ini dia buat cover, dia buat sampul untuk laporannya dia. Itu sudah dapat nilai plus lah. Dia bisa buat cover. Tapi nanti covernya balik lagi ya ke yang tadi saya sharing screen-nya itu. Mungkin cover lain kali bisa dibuat seperti itu. Oke. Minusnya ini mungkin ini karena tidak ada titik komanya di dalam laporannya. Saya jadi agak bingung bacanya. Nah, kalau masalah titik koma nanti si Erna Indah ini boleh sambil ini ya, boleh sambil konsul sama guru bahasa Indonesia untuk tanya laporannya udah oke belum penempatan titik komanya. Terus deskripsinya juga sebenarnya lumayan bagus si Erna Indah ini. Cuma di sini terlalu banyak pengulangan kata dan. Dan ini terlalu bagus, dan ini terlalu mewah, dan ini terlalu elegan, dan ini terlalu menarik. Nanti itu harus dikonsul lagi sama guru bahasa Indonesia. Oke. Terus untuk Glenn William, ini Glenn harus belajar lagi cara membuat report yang baik sih. Deskripsinya sebenarnya sudah bagus, tapi deskripsinya si Glenn ini tidak ketemu jawaban alasan kenapa Glenn ini menyukai denah ini. Dia cuma sekedar menyebutkan ruang tamu ada meja makan ada kursi, kamar ada ranjang, tapi dia gak menjelaskan kenapa Glenn menyukai denah tersebut. Itu Glenn, dan punya Glenn itu juga masih kurang dari 500 kata. Mungkin benar kata Pak Ayung, memang kalau misalnya kurang dari 500 kata, it's okay, masih gak apa-apa, asalkan bermakna lah. Ini masalahnya udah kurang dari 500 kata, tapi tidak ada alasan kenapa Glenn menyukai denah tersebut. Ya, terus dan denah ketiga yang Glenn share itu bukan rumah tipe 36, itu rumah yang sangat besar sekali itu. Itu tipe rumah 7x14. Jadi harus perhatikan baik-baik kemarin ya, desain brief atau penjelasan awal di desain. Yang kemarin kita sharing itu mendeskripsikan rumah tipe 36. Bukan ini rumah besar sekali ini. Oke, itu dari Glenn. Nah, ini Heliaken Ematapan yang mana ya? Siapa ya? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Itu yang dari Papua, Pak. Oh iya. Okay. Harvey ya? Heavy. Oh iya. Oh iya. Heavy ini jangan copy ambil dari Google persis ya. Ini sudah copy dari Google. Artikel yang di copy salah. Jadi langsung kelihatan ini copy paste. Ada bahasa Inggris pula di dalam ini loh. Ini bisa kemarin Pak Rangga sudah jelaskan lah. Kita kalau bisa yang jujur kalau kerja. Yang kemarin ini kurang jujur ini Heavy. Bahkan ini Heavy sampai ada budgetnya berapa. Sampai ada bahasa Inggris di dalam, ada skala. Dan yang di copy ini tidak nyambung. Masih kurang nyambung. Jadi nanti ini harus dikonsultasi sama Pak Daniel sama guru bahasa Indonesia ya. Mungkin lebih baik Evi mungkin coba jelaskan kenapa Evi suka sama Dena itu. Evi jelaskan, mungkin Evi kalau tidak mengerti, Evi jelaskan secukupnya aja. Tidak usah sampai 500 kata. Yang penting jangan copy dari artikelnya orang lain karena itu sudah tidak jujur.
Nah, ini kurang lebih jangan di-copy seperti ini ya. Ini ada penjelasan Dena A, C, F, B, E. Tapi di sini Denanya cuma ada Dena F. Dan ini aku juga kalau misalnya kalian di sini tidak jujur atau kalian itu copy dari internet, copy dari sumber-sumber yang lain, aku pasti tahu. Aku pasti akan bakal ketemu hal-hal seperti itu. Jadi kalau bisa kerjanya sejujur mungkin, artikelnya dari hati kalian, dari inisiatif kalian. Kalau kalian ambil dari internet atau kalian berbuat curang, itu nanti aku pasti akan tahu. Kalau soal gitu-gitu aku pasti akan nemu. Aku bahkan ketemu ini nama website yang kamu ambil di kontennya dari mana, aku bakal ketemu sampai situ. Gitu. Untuk Untuk Joel ini susunan laporannya bagus. Susunan laporannya bagus, cuma kurang dari 500 kata ya. Terus Mariana Mika. Untuk Mariana Mika ini reportnya juga sudah lumayan menarik, lumayan bisa berikan penjelasan. Cuma nanti denah yang kamu pilih itu, atau untuk kalian semua, kan kemarin penjelasannya tentang rumah tipe 36. Itu kalian punya deskripsi itu kalian harus perhatikan lagi ulang apakah benar itu denahnya luas 36 meter persegi. Karena ini yang denah ketiganya Mariana Mika ini harus dicek ulang apakah itu udah 36 meter persegi atau belum. Tapi secara keseluruhan udah oke. Untuk Mufid. Nah, untuk Mufid ini aku bisa share di sini ya, karena aku suka sekali yang ini. Mufid mana Mufid? Angkat tangan Mufid. Udah kelihatan? Oke, Pak. Oke, ya untuk Mufid ini dia juga punya sampul, dia juga punya cover untuk laporannya, tapi mungkin nanti laporannya covernya ini dipercantik lagi lah. Dikasih bukan cuma nama, dikasih logo sekolah, dikasih kelas berapa, jurusan apa, terus diberikan cover atau diberikan foto yang menarik di depan. Kenapa saya bilang punya Mufid ini bagus? Karena Mufid ini menjelaskannya ini cukup detail. Jadi penjelasannya ini per ruangan diberikan huruf penebalan. Jadi saya bisa lihat di sini Mufid ini jelaskan per ruangan. Ini dijelaskan per ruangan. Contohnya ini taman depannya, ini di bold sama dia, dikasih huruf tebal. Semua dibikin kayak gini. Ini contoh laporan yang menarik ya. Jadi per ruangan itu dia jelaskan benar-benar cukup detail dan diberikan bold di depan. Ini mungkin kalian bisa tiru untuk kedepannya. Tapi untuk yang Mufid ini masih ada satu kekurangan lagi. Mendeskripsikannya itu sudah lumayan bagus. Mendeskripsikan denahnya sudah lumayan bagus. Cuma balik lagi masih kurang satu poin. Alasan kenapa memilih denah tersebut. Ya, itu belum ada kata-katanya di situ. Jadi si Mufid sudah bagus dalam menjelaskan denah, udah bagus dalam mendeskripsikan denah, tapi masih kurang untuk memberikan alasan kenapa dia menyukai denah tersebut. Terus untuk Natalia Desi. Untuk Natalia Desi ini juga kemarin sudah lumayan memberikan effort ya, udah